Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, meski APBN tercatat surplus Rp204,3 triliun hingga Mei 2023, namun sektor penerimaan pajak justru mencatat perlambatan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hanya tumbuh 17,7% atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 53,5%. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan pajak hingga akhir Mei 2023 sebesar Rp830,29 triliun atau 42,33% dari target APBN tahun 2023 senilai Rp1.718 triliun. Meski naik 17,7%, namun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 53,5%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perlambatan kinerja penerimaan pajak dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas dan perlambatan impor, kemudian tidak adanya program pengungkapan sukarela, serta fluktuasi konsumsi dan belanja pemerintah. Kalau kita lihat kinerja penerimaan per bulan ya, baik yang disebut gross secara per bulan maupun gross kumulatif, ini memang menunjukkan penerimaan pajak pertumbuhannya makin melandai atau menurun. Pertumbuhannya tidak sekuat seperti awal tahun. Karena memang tahun lalu pertumbuhannya itu sudah sangat tinggi. Kalau kita lihat sebelah kiri, 53,5% gross-nya Januari-Mei tahun lalu. Ini tahun ini masih tumbuh 17,7%. Adapun realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2023 berasal dari PPh non-migas yang tumbuh 16,40% atau mencapai Rp486,94 triliun. Kemudian PPNBM senilai Rp300,64 triliun, PBB dan pajak lainnya sebesar Rp5,78 triliun, serta PPh migas Rp36,94 triliun atau setara dengan 60,12% dari target. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, sebagaimana kita ketahui hingga akhir Mei 2023, kinerja APBN kembali positif dengan capaian surplus Rp204,3 triliun atau 0,97% dari produk domestik bruto Indonesia. Sementara keseimbangan primer APBN pada Mei 2023 juga tercatat surplus Rp390,5 triliun. Secara rinci, pendapatan negara mencapai Rp1.209,3 triliun atau tumbuh 13% secara year on year. Sedangkan dari sisi belanja negara mencapai Rp1.005 triliun atau tumbuh 7,1% secara year on year. Ya, sementara itu pemirsa, di sisi lain realisasi pembiayaan sampai dengan akhir Mei 2023 ini sebesar Rp150,4 triliun dan ini didominasi oleh penarikan utang pemerintah. Realisasi tersebut naik 64,9% dari periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp91,2 triliun. Meskipun meningkat tajam, nilai realisasi tersebut baru mencapai 21,6% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp696,3 triliun. Adapun jika dilihat berdasarkan jenisnya, sumber pembiayaan dari APBN hingga Mei 2023 terutama berasal dari penerbitan surat berharga negara atau SBN atau surat utang yang mencapai Rp144,5 triliun, tumbuh 92% secara tahunan. Atau secara nominal ini setara dengan 20,3% dari target APBN 2023. Pesatnya pertumbuhan pembiayaan SBN ini salah satunya dikontribusikan dari penerbitan Samurai Bond ini sebesar 104,8 miliar yen Jepang atau setara sekitar 760 juta dolar Amerika Serikat. Dari total penerbitan Samurai Bond tersebut terdapat surat utang yang berorientasi aksi iklim atau Blue Bond yakni sebesar 20,7 miliar yen Jepang. Sementara itu realisasi pembiayaan lewat pinjaman untuk APBN ini mencapai Rp5,9 triliun atau terkontraksi 63,2% dari periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp16 triliun. Sementara itu pemirsa, kinerja APBN tahun 2023 hingga kini diyakini masih terus dibayangi oleh berbagai risiko global termasuk salah satunya perlambatan ekonomi dunia. Dan untuk lebih jelas terkait hal tersebut, berikut rangkuman informasinya.
Kinerja APBN tahun 2023 masih terus dibayangi oleh risiko global yang cukup tinggi seperti dampak naiknya tensi geopolitik, volatilitas sektor keuangan, serta masih terkontraksinya manufaktur global. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan antisipasi dampak rambatan kondisi ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia. Dalam pelaksanaan sampai dengan bulan kelima menunjukkan suatu yang sangat positif meskipun lingkungan global masih sangat berat, bahkan masih berisiko. Volatilitas masih tinggi, geopolitik masih bergejolak, harga komoditas mengalami koreksi, dan perlemahan global masih akan kita antisipasi ke depan. Inflasi global juga meskipun sudah mengalami penurunan tapi masih levelnya tinggi. Ini adalah lingkungan global yang sangat rumit dan tidak mudah dan merupakan tantangan. Hingga 31 Mei 2023, APBN membukukan surplus sebesar Rp204,3 triliun atau 0,97% dari PDB. Pendapatan negara mencapai Rp1.209,3 triliun yang terbagi dalam penerimaan pajak sebesar Rp948,7 triliun dan penerimaan bukan pajak sebesar Rp260,5 triliun. Dari sisi pengeluaran, belanja negara tercatat sebesar Rp1.005 triliun yang terbagi dalam belanja pemerintah pusat Rp714,6 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp290,3 triliun. Adapun keseimbangan primer tercatat senilai Rp390,5 triliun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, meskipun masih dibayangi sejumlah risiko, terutama risiko global, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan geliat perekonomian domestik masih terjaga dengan baik seiring inflasi yang terus menurun dan daya beli masyarakat yang tetap terjaga dengan kuat. Kinerja belanja negara meningkat, namun tren penurunan pertumbuhan pendapatan negara ini menjadi satu hal lainnya yang perlu terus dicermati. Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut kondisi perekonomian global masih tidak menentu. Hal ini membuat banyak negara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga kuartal pertama 2023. Bahkan ada yang sudah terkonfirmasi masuk ke jurang resesi. Sejumlah negara besar pun disebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah pada periode Januari hingga Maret 2023. Data menunjukkan tahun 2023 merupakan tahun dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah dari 2022 dan juga 2021. Pelemahan ekonomi dunia juga terkonfirmasi dari data Purchasing Managers Index yang mencerminkan kegiatan perekonomian suatu negara. Mayoritas PMI dari negara-negara, 62%-nya saat ini berada dalam level kontraksi. Dan tercatat hanya 24% negara di dunia dengan PMI di level ekspansi dan akselerasi, kemudian 14% berada dalam level ekspansi. Selain itu, tanda-tanda pelemahan ekonomi global ini juga ditunjukkan dari proyeksi pertumbuhan perdagangan internasional. Di tengah tren pelemahan ekonomi dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mampu terjaga. Hal ini salah satunya ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang masih berada di kisaran 5% selama 6 kuartal berturut-turut. Lebih lanjut, pada tahun ini perdagangan internasional diproyeksi hanya tumbuh sekitar 2,4% atau lebih rendah dari tahun lalu sebesar 5,1%. Dan pemirsa, jika kita berbicara soal perdagangan internasional, Badan Kebijakan Fiskal atau BKF meyakini dinamika perdagangan global tidak akan mengganggu kinerja APBN di tahun 2023. Bagaimana pernyataan dari BKF terkait dengan hal ini? Berikut informasinya. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menjamin dinamika perdagangan internasional tidak akan berdampak besar pada keseimbangan keuangan negara. BKF menyebut hal itu bisa terjadi lantaran pemerintah sudah jauh-jauh hari mendesain APBN 2023 dengan berbagai skema antisipatif. Secara khusus, antisipasi tersebut berupa harga komoditas utama Indonesia yang trennya tak akan setinggi tahun 2022 lalu. Ini adalah kondisi yang sudah diantisipasi oleh pemerintah. Ketika kita mendesain APBN 2023 yang disahkan di awal Oktober tahun lalu, memang kondisi 2023
kita antisipasi terutama dari sisi harga komoditas tidak akan setinggi harganya di tahun 2022. Nah, dengan demikian desain APBN kita memang sudah mengantisipasi potensi dinamika tersebut. Badan Kebijakan Fiskal menyatakan Indonesia cukup berhasil menjaga kinerja perdagangan internasional, bahkan lebih baik dibandingkan yang diperkirakan oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut salah satunya dapat terlihat dari tren surplus neraca dagang selama 37 bulan terakhir. Pemerintah meyakini capaian tersebut akan menjadi modal berharga untuk menjaga stabilitas makro, khususnya menjaga stabilitas kurs. Di sisi lain, hal itu juga menjadi cerminan kebijakan pemerintah dalam mendorong upaya hilirisasi komoditas mentah nasional. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sebagai salah satu komponen pembentuk PDB, positifnya kinerja ekspor menjadi hal penting yang harus terus dijaga oleh Indonesia. Terus dibukukannya surplus neraca dagang Indonesia diharapkan menjadi salah satu motor penguat pertumbuhan ekonomi ke depannya. Terkait pertumbuhan ekonomi, Dana Moneter Internasional atau IMF merevisi ke atas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dan 2024. IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 bisa tumbuh 5% dan 5,1% pada 2024 mendatang. Merespon proyeksi tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan bahwa setelah bangkit pasca pandemi, IMF memperkirakan kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang solid terus berlanjut. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut bahkan jauh lebih tinggi dibanding proyeksi pertumbuhan rata-rata global yang sebesar 2,8% di tahun 2023 dan 3% untuk tahun 2024. IMF pun menegaskan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat didukung oleh kebijakan yang terkoordinasi dengan baik, termasuk formulasi kebijakan fiskal dan moneter yang hati-hati atau prudent. Kedepan, arah pembangunan ekonomi Indonesia terus berorientasi pada penguatan fondasi melalui implementasi agenda reformasi yang menyeluruh untuk memperbaiki iklim bisnis, diversifikasi ekonomi, serta mitigasi dampak perubahan iklim. IMF juga menggarisbawahi berbagai capaian positif ekonomi Indonesia seperti peningkatan permintaan domestik, penguatan sektor penting seperti manufaktur dan jasa, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi. Kinerja ekonomi yang solid juga terlihat dari perbaikan pasar tenaga kerja yang ditandai oleh penurunan angka pengangguran. Tekanan inflasi Indonesia juga terus mereda didukung koordinasi kebijakan yang efektif serta penurunan harga komoditas. Di sisi lain, kondisi sistem keuangan Indonesia pun dinilai tetap stabil dan juga profitable atau menguntungkan di tengah tingginya gejolak keuangan global. Dan pada akhirnya kita harapkan proyeksi positif dari ekonomi Indonesia akan dirasakan secara luas oleh masyarakat Indonesia dan tentunya tetap bisa berdampak positif bagi berbagai sektor yang kita harapkan menjadi penopang perekonomian Indonesia ke depannya. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Pastikan Anda masih bersama kami. IDX for Session Closing segera kembali.